Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sefania Zafarani dengan NIM 123260079. Saya sebagai ketua tim dari PKM Kewirausahaan kelompok 14. Di sini, saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai proposal PKM kami yang berjudul B Salad, bubur salam anti diabetes, kombinasi beras merah dan daun salam atau Sigizium polyanthum untuk diabetes. Adapun mahasiswa di kelompok ini yaitu saya sendiri dan juga rekan saya Nadwa Muftihani dengan NIM 123260080. Pun poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nadwa Muftihani. Pendahuluan dari PKM yang kami lakukan ialah karena prevalensi dari penyakit diabetes ini semakin tinggi di wilayah Indonesia. Kemudian penyakit diabetes juga menjadi penyakit yang jarang disadari oleh penderitanya. Dan di Indonesia itu banyak tanaman herbal yang bisa digunakan sebagai penurun kadar gula darah. Salah satunya ialah daun salam. Pada analisis fitokim dari daun salam itu dihasilkan bahwa mengandung senyawa flavonoid yang bisa menurunkan kadar gula darah. Jadi senyawa flavonoid pada daun salam tersebut akan menghambat dan juga mereabsorpsi glukosa yang berasal dari ginjal, juga meningkatkan kelarutan glukosa darah sehingga mudah diekskresikan melalui urin. Kemudian terdapat rumusan masalah yang dimana ada 3. Yang pertama ialah bagaimana cara memanfaatkan daun salam dan juga dikombinasikan dengan beras merah untuk penurunan kadar gula darah. Kemudian dari 2 bahan tersebut, produk apa yang cocok untuk di kalangan masyarakat. Kemudian jika dibuat bubur instan, apakah memiliki peluang usaha yang baik. Kemudian tujuan kegiatan itu untuk mengetahui cara memanfaatkan daun salam dan beras merah untuk penurun kadar gula darah. Kemudian mengetahui juga cara membuat bubur instan dari kedua bahan tersebut. Kemudian mengetahui apakah ada peluang usaha yang baik dari bahan-bahan tersebut. Kemudian luaran yang diharapkan adalah ada laporan kemajuan, laporan akhir, produk dan kreativitas usaha, dan juga akun di media sosial. Kemudian ada manfaat dari kewirausahaannya, yaitu sebagai pengembangan produk inovatif, kemudian menciptakan inovasi produk baru, dan meningkatkan ekonomi lokal. Gambaran umum rencana usaha. Usaha ini bergerak di bidang makanan dengan inovasi bubur instan berbahan dasar beras merah dan daun salam yang rendah glukosa dan baik untuk penderita diabetes. Produk ini hadir sebagai solusi praktis dengan penyajian yang cukup diseduh. Kemudian, manajemen dan peluang usaha. Keunikan produk ini terletak pada penggunaan daun salam sebagai sumber serat tanpa penambahan pengawet, MSG, gula, ataupun garam yang berlebihan. Kemudian, bahan bakunya diperoleh dari pasar di Lampung Selatan dengan metode produksi yaitu dengan pengeringan tanpa penggorengan. Kemasannya menggunakan kemasan yang tahan panas dengan cara pemasaran dengan cara online maupun offline dengan sistem ready stock. Kemudian, dengan prevalensi tingginya diabetes di Indonesia, membuat produk ini memiliki potensi pasar yang baik. Berdasarkan analisis SWOT, produk ini memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Adapun kekuatannya seperti produk yang inovatif dan unik, kelemahannya yaitu banyaknya masyarakat yang belum mengetahui pentingnya menjaga asupan gula darah. Peluangnya yaitu produk ini bersifat instan dan banyak masyarakat Indonesia yang suka terhadap makanan yang instan, serta ancamannya yaitu terhadap produk-produk yang sejenis di pasaran. Kemudian terdapat analisis ekonomi usaha, yaitu kami mengasumsikan untuk satu hari itu akan terjual 15 porsi, yang dimana satu minggu akan terjual 105 kemasan. Kemudian didapatkan harga jual itu sebesar 12.500 yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.353. Kemudian untuk perhitungan BEP atau break even point, yaitu diasumsikan satu bulan itu terdapat 4 minggu yang penjualannya rata-rata per satu minggu itu ada 105 kemasan. Kemudian jika satu bulan berarti 420 kemasan, dan jika dirata-ratakan selama 2 bulan itu terdapat 840 kemasan. Jadi perhitungannya laba per bulan itu sebesar Rp568.260. Kemudian dihitung modal awalnya itu sebesar Rp6.735.500. Nanti bisa dilihat dari rincian biaya yang telah kami buat. Kemudian
biaya tetapnya itu terdapat Rp2.910.000. Kemudian kuantitas produksi 2 bulannya yang tadi disebutkan yaitu 840 kemasan. Jadi harga per unitnya 12.500. Untuk perhitungan biaya variabelnya didapatkan sebesar Rp4.550. Kemudian untuk BEP unitnya itu didapatkan 366,04 unit. Dibulatkan itu menjadi 367 unit. Jadi kesimpulannya untuk analisis ekonomi usaha ini, penjualannya setiap bulan itu ada 420 unit. Jadi disimpulkan sehingga dalam 1 bulan itu produksinya sudah kembali modal untuk pembelian alat dan bahan. Kemudian untuk metode pelaksanaannya, yang pertama ialah tentang pengemasan produk, yang dimana nanti kemasannya nanti akan ditampilkan juga. Produk B salad ini akan dikemas dengan menggunakan mangkok plastik tahan panas agar produknya terjaga kualitasnya. Kemudian memiliki neto sebesar 34 yang terdiri dari 20 gram tepung beras merah, 10 gram ekstrak dari daun salam, kemudian 2 gram sayuran kering, dan juga 2 gram dari bumbu keringnya. Kemudian alat-alat yang digunakan seperti rice cooker, blender, wajan, oven, ayakan, pisau, talenan, sutil, dan lain-lainnya. Kemudian bahannya itu ada beras merah, daun salam, etanol untuk mengekstrak, kemudian ada bawang merah, ada bawang putih, merica, daun bawang, wortel, dan juga garam sebagai bumbunya. Berikut adalah desain kemasan pada bubur instan. Terdapat desain kemasan pada bagian mangkuk dan juga kemasan pada bagian tutup seperti pada gambar tersebut. Adapun proses pembuatan tepung beras merahnya, yaitu beras merah direndam di dalam air selama 10 menit, kemudian direbus beras merah hingga menjadi bubur. Selanjutnya, beras merah diletakkan ke dalam baking pan lalu di oven hingga mengering. Setelah kering, beras merah dihaluskan menggunakan chopper, lalu halusannya diayak menggunakan ayakan mesh 80. Dan proses pembuatan tepung daun salam. Daun salam dipisahkan dari batangnya, kemudian dimasukkan ke dalam dehidrator pada suhu 50 derajat Celcius selama 180 menit. Selanjutnya, dihaluskan daun salam menggunakan chopper, kemudian daun salam halus ditambahkan etanol 70% dengan perbandingan 1:10, kemudian diekstraksi dengan menggunakan metode ekstraksi ultrasonic assisted extraction atau UAE dengan frekuensi 40 Hz selama 60 menit. Kemudian disaring simplisia dengan Buchner hingga diperoleh filtratnya. Dan untuk proses pembuatan tepung daun salam setelah diperoleh filtrat, yaitu diuapkan menggunakan evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dengan kecepatan 45 rpm sehingga diperoleh ekstrak dari daun salam. Kemudian setelah diperoleh ekstrak, yaitu dikeringkan di dalam freeze dryer sehingga diperoleh ekstrak dalam bentuk serbuk. Kemudian serbuk tersebut disimpan dalam wadah tertutup. Kemudian terdapat pembuatan sayuran kering, yang dimana sayurannya itu seledri dan wortel. Yang pertama ialah dicuci dulu dengan air mengalir, kemudian dipotong kecil-kecil dan diratakan di atas baking pan, kemudian di oven hingga sayuran tersebut mengering. Jika sudah mengering, itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Setelah itu dibuat bumbu, yaitu dikupas bawang merah dan bawang putih, lalu ditambahkan merica dan dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam oven bahan-bahan tadi hingga mengering. Habis itu setelah mengering, bumbunya diayak agar tidak tersisa bumbu-bumbu yang kasar. Kemudian setelah diperoleh bumbu-bumbu halusnya, itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Masuk ke tahap pengemasan bubur, yaitu dimasukkan tepung beras merah dan tepung daun salam ke dalam plastik ziplock. Masing-masing perbandingannya itu 20 gram untuk tepung beras merah dan juga 10 gram untuk tepung daun salam. Kemudian dimasukkan sayuran keringnya ke dalam plastik ziplock dan juga bumbu keringnya dimasukkan juga ke dalam plastik ziplock. Kemudian dimasukkan masing-masing plastik ziplock tadi itu ke dalam mangkok, juga diberikan sendok plastik. Kemudian ditutup kemasannya dan diberi label pada kemasan. Kemudian ringkasan anggaran biaya. Terdapat 4 pengeluaran, yaitu bahan habis pakai, sewa dan jasa, transportasi, dan lain-lainnya. Bahan habis pakai dari Belmawa sendiri yaitu sebanyak Rp3.130.500, kemudian dari perguruan tinggi sebesar Rp900.000,
Sewa jasa dari Birmawa yaitu Rp400.000, dari perguruan tinggi Rp200.000, transportasi dari Birmawa Rp925.000, dari perguruan tinggi Rp200.000, dan lain-lainnya dari Birmawa yaitu Rp780.000, dari perguruan tinggi yaitu Rp200.000. Sehingga total dana dari perguruan tinggi sebanyak Rp1.500.000 dan dari Birmawa yaitu Rp5.235.000, sehingga total keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan yaitu Rp6.735.000. Adapun jadwal kegiatannya yaitu persiapan proposal usaha pada bulan pertama, persiapan alat dan bahan pada bulan kedua, produksi pada bulan kedua dan ketiga, pengujian produk pada bulan kedua dan ketiga, pemasaran pada bulan ketiga dan keempat, evaluasi usaha pada bulan keempat, dan laporan akhir pada bulan keempat. Ya, terdapat rincian anggaran biayanya. Terdapat beberapa kategori yang jika di total ini sebesar Rp6.735.500. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.